Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pembelajarannya mengenai uji latihan akhir semester untuk yang uraian. Kalau beberapa jam yang lalu saya membahas tentang yang option ABCD atau pilihan ganda, kita saat ini akan membahas mengenai soal uraian. Kita bahas satu persatu untuk yang nomor pertama. Suatu produk ketika memiliki harga 200.000 per unit, permintaan terhadap produk tersebut adalah 10. Ketika harga produk turun menjadi 100.000 per unit, permintaan terhadap produk tersebut naik menjadi 20. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan fungsi permintaannya. Oke, saya tuliskan dulu rumus umumnya ya. Rumus umumnya adalah Q sama dengan AP ditambah C. C itu maksudnya konstantanya. Q itu unitnya, P itu price, harganya. Ya. Jadi kalau saat unitnya 10, itu harganya adalah 200.000. Jadi di sini 200 P ditambah C. Kemudian yang sini 20 sama dengan 100 P ditambah C. Tinggal dikurangkan. Saya mau mengeliminasi untuk menghilangkan C. Kenapa saya kurangkan? Ini kan lebih mudah. Hilangkan aja C. Ingat-ingat mengenai persamaan linear dua variabel ya. Berarti ini min 10 sama dengan 100.000 P. Jadi P sama dengan min, ini bisa hilang nolnya, 1 per 10.000. Nah, sekarang tinggal kita cari C. Untuk mencari C tinggal saya masukkan ke salah satu persamaan. Boleh yang atas, boleh yang bawah lagi-lagi. Saya masukkan 10 sama dengan 200.000 P ditambah C. P nya saya substitusi, P sama dengan 200.000 kali min 10.000 ditambah C. Ini bisa hilang ya dengan ini. Berarti 10 sama dengan min 20 ditambah C. C sama dengan 10 ditambah 20 sama dengan 30. Nah, C-nya tinggal saya substitusikan ke atas. P-nya juga saya substitusikan ke atas. Jadi persamaannya adalah Q sama dengan A-nya. Sebentar. Saya keliru ini. Bukan P, ini A. Nah, A-nya ada. Nah, berarti ini itu A bukan P. Berarti Q sama dengan min 1 per 10.000 P plus 30. Ini ya. Atau boleh juga saya tulis Q sama dengan min P per 10.000 ditambah 30. Nah, seperti ini. Ini persamaannya. Kita lanjut nomor 2. Mengapa ekspektasi atau harapan produsen dapat mempengaruhi tingkat penawaran? Karena harapan masa depan produsen akan dipengaruhi prediksi masa depan. Jika ekonomi membaik, maka produsen cenderung memproduksi barang lebih banyak. Sebaliknya, jika prediksi ekonomi suram, maka produsen akan membatasi jumlah produksi sehingga penawaran pun akan cenderung turun. Seperti itu. Gitu ya, nomor 2.
Selanjutnya nomor 3, diketahui fungsi permintaan Q sama dengan min 2P plus 28 dan fungsi penawaran Q sama dengan setengah P min 2. Berdasarkan informasi tersebut, hitunglah jumlah dan harga pada keseimbangan pasar. Ini mudah ya, pertanyaan hiburan kalau sudah mendapatkan materi matematika sistem persamaan linear. Q sama dengan min 2P plus 28, Q sama dengan setengah P min 2. Ini tinggal saya kurangkan. Ini disamakan boleh, dikurangkan langsung juga boleh. Jadi misalkan gini, kalau yang disamakan itu seperti ini, 2P ditambah 28 sama dengan setengah P min 2. Nah ini disamakan, ini nanti hasilnya juga sama. Ini kalau saya kurangkan dulu ya, jadi ini 0 sama dengan min 2 setengah P, jadi plus 30, berarti kan 2 setengah itu kan 5/2. Ini ada min, pindah ruas jadi positif, berarti 5/2P sama dengan 30. Saya bagi dengan 5, bagi 5 6, bagi 5 1, P sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12. P nya 12. Nah berarti Q nya berapa? Q nya tinggal dimasukkan aja ke dalam salah satu persamaan, boleh atas boleh bawah. Q sama dengan min 2P ditambah 28 sama dengan min 2 kali 12 ditambah 28, min 24 tambah 28 sama dengan 4. Selanjutnya kita buktikan kalau kiri pakai cara ini juga sama dengan ini ya. Ini saya pindah ruas ke sini, berarti kan min 2P min setengah P sama dengan min 2 min 28, min 2 setengah P sama dengan min 30. Min dengan min dibagi min itu kan jelas positif, jadi sama saja 2 setengah P sama dengan 30, 5/2P sama dengan 30 bagi ini 6, berarti P sama dengan 12. Nah cocok kan, ini P 12, ini juga 12. Kalau 12 tinggal substitusi balik, sama seperti halnya yang tadi, nanti akan menghasilkan nilai yang sama. Oke, kita lanjut yang nomor keempat. Jelaskan ciri-ciri pasar oligopoli. Ciri-ciri pasar oligopoli adalah yang pertama, terdapat banyak pembeli. Terdapat banyak pembeli di pasar. 2. Hanya ada beberapa penjual. 3. Produk homogen, bisa juga berbeda. 4. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru. 5. Adanya saling ketergantungan. 6. Penggunaan iklan sangat intensif. Kemudian nomor kelima, tuliskan kebaikan pasar monopoli. Kebaikan pasar monopoli yang pertama, menghindari produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. 2. Menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. 3. Terjadinya kesinambungan stabilitas perusahaan. 4. Mendorong penggunaan mesin-mesin generasi terbaru dengan tingkat teknologi tinggi. 5. Mendorong peningkatan kinerja Departemen Penelitian dan Pengembangan. Kemudian nomor ke-6, tuliskan fungsi uang dan berikan contoh tiap fungsi tersebut. Ini saya rangkum ya. Oh, Pak Jul aja mengerjakan menulis loh. Kalau kalian malas menulis, wah jadi siswa aja masih malas menulis, apalagi besok jadi mahasiswa. Soalnya apa, siswa-siswa zaman sekarang itu sifatnya foto scroll. Jadi karena udah dimudahkan dengan gadget, sukanya moto apa-apa di foto, tapi nggak tahu fotonya nggak pernah diadrefkan, nggak pernah dipelajari. Pernah suatu saat Pak Jul tuh punya murid, saya iseng tanya berapa jumlah foto di HP-mu, itu sampai 42.000 foto, bayangkan. Jadi
saya nggak habis pikir itu anaknya 42.000 foto itu dalam jangka waktu HP-nya itu nggak ada 1 tahun. Padahal kalau kita rata-rata ya 42.000 foto dalam 1 tahun itu 365 hari. Jadi kurang lebihnya itu sekitar 125 foto per hari. Bayangkan. Jadi setiap hari siswa tersebut itu memfoto 125 kali. Saya sampai heran itu. Apakah nanti benar kalau setelah difoto dia pelajari? Coba bayangkan untuk mencari satu foto di dalam 42.000 foto itu berapa waktu yang kita butuhkan? Itulah godaan orang-orang zaman saat ini. Orang tuh suka memfoto tapi mereka tidak punya kemampuan untuk menghapus foto mereka. Seperti itu. Oke, balik lagi ya ke materi fungsi uang. Yang pertama, ini saya tuliskan fungsi aslinya, kemudian yang selanjutnya ini adalah fungsi turunan. Jadi yang fungsi asli yaitu alat tukar, misalkan beli tas 100.000, ya udah kita bayar dengan uang 100.000. Kemudian alat satuan hitung, misalkan beli tas harga 100.000 sebanyak 5 buah. Nah, berarti kita kan harus menghitung 5 kali 100.000 berapa? 500.000. Itu sebagai alat satuan hitung. Kemudian fungsi turunannya yang pertama adalah standar pembayaran yang ditunda. Misalkan pembayaran gaji orang karyawan atau orang yang bekerja pada kita, itu kan kita bayar kalau setelah mereka bekerja selama 1 bulan. Nah, itu sebagai standar pembayaran yang ditunda, fungsi uang. Kemudian yang kedua, alat penyimpan kekayaan. Misalkan kita nabung duit kita di bank. Nah, itu sebagai bentuk menyimpan kekayaan. Kemudian yang ketiga, alat pengalih nilai atau kekayaan. Nah, misalkan kita punya rumah di Jakarta, kita jual, kemudian kita belikan tanah di sebuah desa kawasan pegunungan, bukan kota metropolitan di Jakarta lagi. Nah, itu sama saja dengan mengalihkan harta kekayaan kita. Kemudian nomor ke-7, mengapa salah satu fungsi bank adalah sebagai pelayan masyarakat? Nah, kita lihat aja. Semua pelayanan bank itu selalu berhubungan dengan masyarakat. Contohnya, di sini pelaksanaan fungsi pelayanan jasa kepada nasabah. Misalkan pengiriman uang. Orang kalau mau ngirim uang maka ke bank dulu. Pemindah bukuan, ke bank dulu. Penagihan surat-surat berharga harus ketemu orangnya. Clearing, letter of credit harus ke kantornya. Inkaso juga harus ke kantor. Safe deposit book, kalau kita mau nyimpan barang berharga kita ke safe deposit box itu kan ke bank. Safe deposit boxnya kan di bank. Kita harus ke bank, dilayani oleh orangnya. Nah, itulah karena bertemu dengan masyarakat, sering bertemu dengan masyarakat, maka bank juga dikatakan sebagai pelayan masyarakat. Kemudian nomor 8, tuliskan usaha dan fungsi bank perkreditan rakyat. Secara umum bank perkreditan rakyat itu memiliki fungsi sebagai mana halnya bank umum, cuman lingkupnya lebih kecil. Jadi melayani utamanya hanyalah menghimpun dana dari masyarakat kalau BPR. Jadi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Itu adalah fungsi dari BPR. Seperti halnya menerima simpanan, kemudian dari masyarakat dalam bentuk deposito, berjangka, tabungan, bentuk lain, dan memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kemudian apa lagi nih? Tuliskan fungsi pegadaian. Nah, pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Fungsi pegadaian yang pertama, mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Jadi kita punya barang, tentunya barang-barang yang berharga ya, kita bawa ke pegadaian, kita butuh duit. Nah, nanti
Pegadaian akan menaksir, oh ya ini saya akan bisa memberikan pinjaman atas dasar hukum gadai. Jadi barang kita masukkan ke pegadaian dan kita mendapatkan uang. Itu biasanya sekitar taksirannya sekitar berapa ya? 70 atau 60% dari nilai barangnya. Kemudian yang B, menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi masyarakat atau perusahaan. Pegadaian sekarang juga meminjamkan uang kalau nggak salah, kredit, tapi ya tentu aja bukan hanya pakai atas dasar hukum gadai, tapi pakai jaminan istilahnya. Kemudian yang ketiga, mengelola keuangan, perlengkapan kepegawaian dan diklat. Yang keempat, mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana. Kelima, melakukan penelitian dan pengembangan. Sampai tulisan sendiri aja nggak bisa baca, bangetan ya. Melakukan penelitian dan pengembangan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, mengawasi pengelolaan perusahaan. Kemudian yang pertanyaan yang terakhir, bagaimana hubungan OJK dan Bank Indonesia ketika ada bank yang mengalami kesulitan likuiditas? Nah, BI dalam hal melakukan pemeriksaan bank, jadi bank-bank semuanya diperiksa oleh BI ya, paling lama 1 bulan. Kemudian akan memberikan laporan kepada OJK. Nah, kemudian OJK akan menginformasikan manakala bank tersebut teridentifikasi tidak sehat, diinformasikan kepada LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, untuk melakukan proses penyehatan bank bermasalah. Misalkan contohnya aja ya. Misalkan ada sebuah bank itu kekurangan likuiditas, atau dalam artian uang cashnya itu kurang. Jadi kan ada prasyarat dari sebuah bank itu minimal likuiditasnya itu berapa, nilai CAR-nya berapa, dan lain sebagainya. Nah kalau misalkan kekurangan likuiditas, otomatis nanti bagaimana caranya? Caranya adalah LPS akan memberikan bailout. Bailout itu kayak semacam mengucurkan dana, talangan. Jadi dana talangan itu nanti dipinjamkan ke bank yang kekurangan likuiditas tadi agar likuiditas dari bank tersebut mencukupi. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, misalkan banknya itu menjadi sehat, bank itu akan mengembalikan dana talangan yang sudah dipinjamkan kepada LPS lah kembali. Tapi kalau misalkan sakit lagi, nanti di bailout lagi. Nanti ada indikatornya tersendiri mengenai penilaian terhadap bank-bank yang sehat yang layak di bailout atau tidak. Itu nanti ada kriterianya sendiri. Contoh kasusnya dulu waktu tahun berapa ya? Tahun 2008 itu ada skandal Bank Senturi, itu skandal sampai nasional itu. Jadi ada yang namanya Bank Senturi. Nah, ternyata Bank Senturi itu kekurangan likuiditas atau kekurangan uang cash ternyata dirampok oleh pemiliknya sendiri. Seperti itu. Tapi dinyatakan kekurangan likuiditas. Itu banyak sekali tuh pihak yang terlibat, sampai sampai banyak jadi termasuk isu nasional itu Bank Senturi itu. Dan Pak Jul dulu membuat proposal riset untuk studi masternya, itu juga mengangkat dari tema isu Bank Senturi. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup pembahasannya, semoga membantu. Ini adalah bagian kedua dari pembahasan ujian akhir semester untuk mata pelajaran ekonomi. Semoga bermanfaat, sukses, dan Pak Jul tunggu kabar baiknya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.